Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lijah Salsabila Sulistiawati dari kelas akuntan 1A. Saya akan menyampaikan materi tentang matematika ekonomi yang telah saya buat sebelumnya dalam bentuk mapping. Untuk materi pertama, saya akan membahas mengenai konsep dasar dari matematika ekonomi. Konsep dasarnya yaitu matematika murni dipelajari sebagai dasar untuk memahami matematika ekonomi, dan keduanya saling berkaitan antara satu sama lain. Tetapi yang membedakannya ada di variabel, di mana untuk matematika murni variabel yang digunakan biasanya X, Y, dan Z. Sedangkan variabel yang digunakan dalam matematika ekonomi biasanya melambangkan suatu istilah ekonomi. Misalnya P, price untuk harga, dan C, cost untuk biaya. Dalam konsep dasar ini, saya telah merangkum 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu model ekonomi, yang kedua persamaan, dan yang ketiga adalah persamaan. Persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol. Persamaan itu sendiri terdiri dari variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Bentuknya ada konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan nyata tunggal yang nilainya tidak dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Berikutnya yaitu koefisien. Koefisien adalah angka penggali konstan terhadap variabelnya atau angka yang melekat pada variabel. Berikutnya yaitu sistem bilangan nyata. Dalam sistem bilangan nyata terbagi menjadi bilangan irasional dan bilangan rasional. Untuk bilangan rasional sendiri adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa, dan apabila bilangan ini diubah ke desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Apabila sudah berhenti, maka akan membentuk pola pengulangan. Dan untuk bilangan irasional sendiri adalah bilangan yang tidak dapat diubah ke pecahan biasa. Apabila bilangan ini diubah ke desimal, maka angkanya tidak dapat berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Untuk bilangan rasional terdiri dari bilangan pecahan dan himpunan. Definisi singkat himpunan yaitu himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas mana anggota dan bukan anggota. Misalnya, L adalah bilangan asli kurang dari 7 dan H adalah bilangan prima kurang dari 10. Himpunan. Berikutnya yaitu macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Contohnya adalah himpunan hari yang dimulai dari huruf D dan himpunan orang yang tingginya 7 meter. Berikutnya yaitu himpunan lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satu penanggota yang sama. Contohnya adalah apabila A adalah himpunan angka yang ganjil dan B adalah himpunan angka yang lemah, maka antara himpunan A dan himpunan B tidak akan ada satu anggota yang sama. Berikutnya yaitu himpunan tidak saling lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan tidak saling lepas jika kedua himpunan itu mempunyai anggota
8, dan 10, maka dapat dikatakan sebagai himpunan tidak saling lepas. Lalu berikutnya adalah himpunan bagian. Dapat dikatakan himpunan bagian apabila A adalah himpunan bagian dari himpunan B, dan setiap anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B. Contohnya berikutnya yaitu operasi himpunan. Yang pertama ada irisan. Irisan adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Dapat dilihat di sini anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B adalah 1 dan 3. Lalu yang kedua ada gabungan. Gabungan adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Dapat dilihat di sini himpunan A dan himpunan B semuanya termasuk. Lalu yang terakhir yaitu komplement. Komplement dari himpunan A adalah seluruh elemen atau anggota dalam himpunan universal atau semesta yang tidak ada dalam himpunan A. Dapat dilihat di sini himpunan A-nya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sementara semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang termasuk ke dalam A komplement yaitu 5, 6, dan 7. Materi yang akan saya bahas berikutnya yaitu mengenai fungsi linier. Fungsi adalah bentuk hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lain. Suatu fungsi adalah suatu hubungan yang elemen dari wilayahnya saling berhubungan dengan satu atau hanya satu elemen dari jangkauan. Fungsi dibentuk dari variabel, koefisien, dan konstanta. Untuk fungsi linier sendiri adalah fungsi yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat 1 pada variabel bebas tersebut. Disebut sebagai fungsi derajat 1. Bentuk umumnya yaitu seperti ini. Y sama dengan 4 tambah 0,5, di mana Y adalah variabel bebas, X adalah variabel bebas, 0,5 koefisien variabel X, dan 4-nya adalah konstanta. Berikutnya adalah kemiringan. Kemiringan atau slope dari fungsi linier adalah sama dengan perubahan variabel serikat Y dibagi perubahan dalam variabel bebas X. Kemiringan ini biasa disebut dengan gradien atau M. Rumus dari berikutnya yaitu sistem bilangan nyata. Dalam sistem bilangan nyata terbagi menjadi bilangan irasional dan bilangan rasional. Untuk bilangan rasional sendiri adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa, dan apabila bilangan ini diubah ke desimal maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Apabila sudah berhenti maka akan menutup pola pengulangan. Dan untuk bilangan irasional sendiri adalah bilangan yang tidak dapat diubah ke pecahan biasa apabila bilangan ini diubah. Berikutnya yaitu hubungan dua garis lurus. Yang pertama ada berhimpit. Dikatakan berhimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari persamaan garis yang lain. Contoh garisnya seperti ini. Dan yang kedua ada sejajar. Dikatakan sejajar apabila persamaan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain, atau M1 sama dengan M2. Contoh garisnya seperti ini. Yang ketiga ada berwarnaan.
dikatakan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan garis lain. Contoh garisnya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu tegak lurus. Dikatakan tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda berlawanan. Atau M1 dikali M2 sama dengan M1. Contoh garisnya seperti ini. Materi berikutnya yaitu sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Sistem persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan satu. Bentuk umum dari sistem persamaan linier dua. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai metode penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Ada 3 metode. Yang pertama adalah metode substitusi. Adalah penyelesaian persamaan dengan cara memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan yang lain. Dan yang kedua ada metode eliminasi. Adalah metode untuk menyelesaikan persamaan dengan cara menghilangkan salah satu dari variabel yang sama. Dan yang terakhir, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.